warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam oi. Teman-teman, alhamdulillah saya masih di sekretariatnya Badan Pengurus Kabupaten Oi Sumedang, masih disekap oleh ketua. Dan sekaligus izin ketua, saya mau ngobrol nih. Kalau tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Kang Lili, saya ingin ngobrol dengan Kang Andi. Jadi di segmen kemarin ya, waktu kita ngobrol, saya di endorse nih oleh Kang Andi. Hatur nuhun Kang, kopinya sama madunya masih ada, mudah-mudahan nanti dibahanan lagi gitu. Alhamdulillah, nanti pas panen. Di balik endorse-nya saya itu, pelakunya adalah beliau, Kang Andi. Kalau di Facebook teman-teman namanya Cikal Apriadi gitu. Kang Andi ini salah satu anggota dari kelompok OI Kesaksian ya, BPK OI Kesaksian, BPK-nya Kabupaten Oi Sumedang. Saya ingin nanya-nanya nih Kang, biasa ketua izin interogasi. Isi dicekek saya mau ketua. Pertanyaan saya Kang, kenapa sih tertarik sama kopi dan madu? Ya, alhamdulillah nih, pertanyaan yang cukup luar biasa bagi saya. Pertamanya Kang, untuk bergelut di dunia kopi, awalnya sih main ke rumah teman ya, disuruh minum kopi asli. Di situ. Nah, di situ kan tertarik lagi sama rasanya. Kopi kan berbeda-beda, ada rasa pahit, natural, honey, full wash, dan bermacam cara ngolah. Ingin jadi rasa wine itu berapa minggu dijemurnya, dari awal cherry dan seterusnya begitu. Bentar. Itu berarti termasuk dengan pengelolaannya itu akhirnya si kopi mati ini teh? Ya, itu langsung sounding bersama yang punya lahan, punya mesin giling juga, punya mesin roastingnya juga. Alhamdulillah Kang, di tim kopi ini komplit alatnya. Alhamdulillah. Dan untuk sekarang, kalau dulu kan sistem pengolahannya manual, ditumbuk biasa. Sebentar, udah komplit alatnya? Alhamdulillah udah komplit. Minta di endorse sama ketua atau gimana itu? Dari mana alatnya? Oh. Untuk alatnya ya alhamdulillah dari hasil penjualan produksi kopi, alhamdulillah. Oh, berarti awalnya mah belum punya alat tersendiri? Belum, awalnya manual, ditumbuk biasa. Keren gitu. Oke. Siap. Kopinya teh Matim ya, Manglayang Timur gitu ya. Dan untuk bergelut di dunia madu, ya alhamdulillah itu ada nyambungnya dengan kopi juga kan, karena nyambungnya gimana? Kan putih sarinya dikawinkan oleh lebah, karena ketika musim bunga kopi mekar, itu lebah paling senang ke bunga-bunga kopi itu. Nah, awalnya saya menemukan lebah itu di situ, di kebun kopi itu. Oh, awalnya tidak sengaja? Tidak sengaja. Kamu pintar memanfaatkan ya, ajas manfaat gitu. Dan kebetulan kopinya lagi mekar, ketika itu ada lebah yang sedang mencari sebuah pakan di bunga kopi itu. Saya cari-cari, ternyata ini perasaannya lebah nggak jauh dari lokasi sini gitu. Nah, ternyata si lebahnya itu terbang ke arah timur, dan saya cari sekian 500 meter kurang lebih. Nah, alhamdulillah lebah itu ditemukan di sela-sela batu Kang. Nah, di sela-sela batu, di situ saya memberanikan diri lah untuk diambil madunya, ingin merasain gitu madu asli. Nah, pada saat ingin mengambil madunya, hasilnya itu kan? Iya, ada nyeri. Tapi sekarang udah biasa. Udah biasa sekarang. Kalau saya barusan mendengar sepintas prosesnya dari awal melihat ya, ternyata salah satu penyebarannya mungkin ya dengan madu, kemudian dicari tuh di Paluru, Kabayang, sampai akhirnya ketemu, dipindahkan. Atau proses memindahkannya tuh mudah atau bagaimana Kang? Untuk memindahkannya, karena itu waktu itu mudah lah, karena itu masih di bawah batu. Pengambilan juga nggak cukup ekstrim, alhamdulillah waktu itu. Dan madunya juga hampir dapat 3 botol waktu itu di kebun kopi di sana. Dari segi mana itu teh? Dari satu sarang. Oh, satu sarang. Iya, benar. Karena madunya banyak itu kan hasil dari pengisapan lebah ke bunga kopi yang lagi mekar. Gitu. Nanti saya ajak ke tempatnya ya kan. Oke. Karena gini, saya belum kepikiran. Itu kan sarang. Iya. Ini prosesnya sampai memproduksi madu dan jadi kemarin dibotolin kan? Iya. Itu memindahkan sarang sesuai dengan bentuknya atau dipindahkan ke media lain kan? Mau dipindahkan ke dalam kas, ini kotak. Saya sengaja bikin kasnya, dipindahin lebahnya, dan si rajanya juga ikut pindah. Alhamdulillah lebahnya
ikut pindah semua. Hmm. Gitu. Nanti kan yang sarang yang muda diikutin dulu ke kas yang itu, nanti masukin dulu sarangnya ke kas itu. Iya. Gini nih kan, itu kan memindahkan dari habitat aslinya ya, Iya. ke yang katakanlah dari alami ke bentuk kayak kas gitu. Iya. Ada penolakan nggak sih awalnya gitu? Awalnya sempat hijrah dulu lah. Menderwasnya merewas Iya. tuh kan gitu sih. Ya awalnya kaget dulu lah Mhm. lebahnya. Nah ketika itu saya berpikir gimana supaya dia diam terus di sebuah kas itu. Akhirnya si rajanya saya potong sayapnya biar nggak terbang jauh. Oh, jadi memang mengikuti. Bentar, raja atau ratu sih? Ratu raja sama aja. Oh, sama aja Iya. ya. Kalau raja mah ya luber Iya. aja, kalau ratunya betina. Iya gitu. begitu. Nah, ngebedain ratunya dari bentuk kelihatan nggak? Kelihatan kalau ratu atau raja itu ukurannya agak besar di Mhm. bawah, di atas betina. Sudah pasti kan yang lebih besar itu ratu atau enggak? Udah, Bisa, Pak. siapa Udah. tahu ada yang bongsor kan? Udah tahu karena saya udah tahu. Karena saking kebiasaannya Sudah ya. kebiasaan. Oke, Dan oke. alhamdulillah sekarang dari awal dari situ perjalanan sering main-main ke alam terbuka sambil ya main-main lah ke alam terbuka. Alhamdulillah sekarang lebahnya bertambah hampir 48 kas. Tidak nyari lagi atau itu dengan datang Itu- sendiri beranak misalkan atau gimana? Nyari kan sering main ke alam, sering main ke alam. Emang ditambah gitu. Ditambah karena sekarang sudah tahu posisi lebah, diemnya di mana udah tahu sekarang. Alhamdulillah udah tergeluti hampir 99% lah di dunia lebah. Alhamdulillah Jadi udah kalau- terkuasai. Kalau ke suatu daerah, misalkan walaupun nggak ketahuan ada lebah, akan bisa menebak nggak di sini kayaknya ada lebah? Bisa karena tempatnya sudah hafal sih tempat-tempatnya, paling di sela-sela tebing, di bawah-bawah yang sudah itu yang yang gerowong begitu. Kan itu kan ada kalau di bahasa Sunda mah aya engang ya, kemudian aya nyiruan. Nah, yang akang sendiri itu lebah apa jenisnya? Itu lebah nyiruan lokal kan, lebah kita. Lokal. Iya. Teul atau apa? Kalau teul beda lagi. Oh, beda lagi? Iya. Kalau teul itu bahasa lebahnya kelenceng yang lebih terkenal. Kalau teul itu bahasa daerah. Iya. Saya nanti pengen tahu kan engang ini seperti apa, nyiruan seperti apa. Tapi jangan disiletnya ya, cukup tahu aja gitu. Oke, kan. nanti Cukup saya akang aja lah yang nanti disilet. diperkenalkan antara perbedaan lebah teul sama lebah lokal sama yang itu berbeda. Nah, pertanyaannya, perbedaan itu apakah berdampak juga pada hasilnya? Justru berbeda. Berbeda. Karena teul sama lebah nyiruan lokal itu daya pengambilan lebahnya beda. Aktifnya beda. Kalau teul kan berbentuk kecil kayak semut. Kalau lebah lokal kan agak besar. Aktifnya lebih bagus lebah lokal. Nah. Tapi khasiat madunya sama. Khasiat madunya Iya, sama. hampir sama. Tapi untuk memproduksi madunya yang paling banyak lah sepengetahuan apa akan ayam mana? Yang sekarang di Yang sekarang lagi dijalani. jadi ya oke gini kan, itu kan awalnya dari kopi, Iya. kemudian kasiwel itu bahasa Indonesia nama apa ya? Alhamdulillah kan memanfaatkan waktu senggang lagi libur lah. Sementara kan akan kerja gitu. Iya kerja. Alhamdulillah karena saya kan punya rekan juga yang paham di lebah. Oh. Ketika saya kerja ada yang nge-backup lah rekan di lokasi lebah di sana. Alhamdulillah terkontrol terus gitu maksudnya. Nah, satu lagi nih Kang. Tadi kan awalnya melihat lebah dari madu ya. Iya. Kemudian akan sama oh kira-kira ini gini. Apakah lebah atau khususnya yang sekarang akan nyiruan itu apakah makanannya katakanlah makanannya itu hanya kopi atau apa saja sih Bahkan sebetulnya? kalau lebah itu kan otomatis itu kan lebah lokal liar ya yang ada di hutan. Karena pakannya tergantung kesuburan di hutan. Nggak tergantung bunga kopi, itu kan bermacam-macam. Kalau lebah senangnya ke bunga ubi, bunga kaliandra dan bermacam-macam. Kaliandra juga ya? Iya. Jadi sebetulnya ini mah ngobrol kan yang dihisap itu bunga, buah atau apa oleh Itu si putik sari kan Oh, yang putik menghasilkan sari. madunya. Sari. sarinya? Nah, nanti sarinya itu kan dihisap, dibawa ke sarangnya dan
bentuklah madu. Itu intinya. Baik teman-teman, nanti saya akan berbincang-bincang lagi dengan Kang Andi. Kembali seperti biasa kita ngopi aja dulu. Saya Masker Dapon akan kembali setelah ngopi teman-teman. Setelah barusan ngopi, saya melanjutkan obrolan dengan Kang Andi. Kang Andi, kalau nggak salah tadi ada 40 berapa? 48 kas. Iya. Itu ditaruh di bawah, di dalam apa namanya, di atas pohon atau bagaimana? Karena saya nggak tahu nih, tapi saya nanti jadi ya diajak ya ke Oke, tempatnya. nanti kalau kita akan main ke lokasi sana sambil ngecamp. Oke, Kopi bareng di sana. mantap. Jadi menikmati madu yang asli langsung di sana. Keren, siap. Oke. Janjinya. Oke, janji lah harus. Nah, kembali tadi itu tadi ditaruh di bawah, di mejaan atau bagaimana? Oh, itu satu persatu kas di pakai tihang kayak gini. Ini tihang. Ini kasnya nih, satu-satu. Nah, itu jaraknya sekitar 3 meter. 3 meter di sini, taruh lagi. Nah, Bentar, bersusun gitu maksudnya. 3 meter itu emang polanya begitu atau? Iya, itu jaraknya jangan terlalu dekat, harus dikasih jarak. Berarti 3 meter jarak aman lah ya? Jarak aman. Oke, jarak aman. Pertanyaan Abi, itu di mana ditaruhnya? Oh, itu di lahan pertanian. Alhamdulillah saya memberanikan diri karena memanfaatkan lahan yang ada di alam kita, karena itu nggak dimanfaatkan sama yang lain, karena itu kan memang ya berbun tani. Saya memberanikan nyewa berbun tani lah untuk lahan itu, dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 8 bulan sampai saat ini. Ini menarik kan, awalnya ngawani-wani maneh gitu ya, memberanikan diri nyewa, dan itu dijawab oleh Akang. Sudah berjalan berapa lama tadi? 8 bulan. 8 bulan? Iya. Dan udah menghasilkan? Udah 4 kali panen kalau nggak salah. Dan hari ini bulan depan lah, insya Allah 5 kali panen mungkin. Dan insya Allah saya dikasih lagi. Insya Allah dikasih lagi. Nanti kita main ke sana lah. Siap. Langsung. Oke, teman-teman, menarik ya. Tadi ternyata dari kopi dan madu, kemudian kalau kita udah tahu lah ya khasiat kopi, khasiat madu gitu kan. Kang, mau sampai kapan akan menggeluti kopi dan madu? Selagi saya mampu, sehat, dan bisa bermanfaat buat masyarakat, hasil madu, hasil kopi, insya Allah saya terus berjalan. Oke. Ini yang menarik bagi saya tadi ya gini kan, terutama peralihan dari kopi ke madu, karena kan kalau dari ceritanya tadinya awalnya nggak sengaja ya melihat si Nirwan itu terbang gitu. Kemudian yang menarik lagi bagi saya, kan berani mengambil sikap nyewa ya gitu, nyewa lahan untuk ternak ya, katakanlah ternak lebah untuk menghasilkan madu. Pesan Akang buat sesama teman-teman OE kan, kira-kira apa? Oke, buat teman-teman OE, karena kita ini hasil karya nyata, memberanikan diri dan punya keahlian di bidang diri sendiri, itu harus lebih bermanfaat lagi. Dan jangan berhenti mencoba, karena saya juga mengalami gagal di sebuah perjalanan madu, kopi, dan alhamdulillah perjalanan tak selamanya gagal. Hari ini membuktikan karya saya di sebuah perjalanan madu menghasilkan yang cukup luar biasa dan bisa untuk manfaat keluarga dan masyarakat yang lain juga yang membutuhkan. Itu kan madu bisa disebutkan obat lah. Iya, salah satu. Salah satu obat. Dan saya juga kan nggak mentarik untuk pemasaran harus berapa, ketika ada yang membutuhkan, yang lagi sakit membutuhkan madu asli, alhamdulillah saya suka kasih kalau lagi ada. Alhamdulillah. Oke, saya potong sebentar, kebetulan ada ketua BPK ya. Oke.
Ketua Badan Pengurus Kabupaten UI Sumedang. Kang Denny sebagai ketua, tadi kan lihat, kalau saya gini ya, tadi dari batu intinya saya melihat ada manfaat. Kemudian dari Kang Andi itu pun sama manfaat. Dari Kang Lili saya mendapat pelajaran bahwa dari batu saja bisa memberikan manfaat. Kemudian dari pelajaran madu, bagaimana mempotensikan diri supaya bisa bermanfaat. Kemarin pun saya ngobrol dengan ketua dari Cetok, itu tentang bagaimana pemanfaatan. Nah, Kang Denny sebagai ketua BPK UI Sumedang melihat rekan-rekan kelompok yang berpotensi seperti ini, bagaimana tanggapannya? Ya, alhamdulillah dari lembaga BPK UI Sumedang ya minimal kita hidup harus bermanfaat. Minimal bermanfaat untuk keluarga, jauhnya bermanfaat untuk masyarakat. Apa sih yang tidak Allah ciptakan manfaatnya? Semua pasti bakal bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan. Mari kita bagaimana kita memanfaatkan sisa umur kita untuk kepentingan masyarakat, untuk keluarga. Oke. Terus berkarya, terus berkarya. Siap. Buat ketua khususnya nih, buat Kang Andi, mohon bincang-bincangnya. Sama-sama, Kang juga. Saya ada janji sebetulnya dengan ketua waktu di segmen kemarin ya. Iya. Kita deal-dealan akan ngobrol lagi, tapi kayaknya saya mau ke air dulu, Kang. Mau ikut mandi boleh? Jadi teman-teman, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama dan sekitarnya. Bagaimana memanfaatkan sesuatu bisa lebih bermanfaat, itu jauh lebih bermanfaat. Dan itu telah dibuktikan oleh Kang Lili dan Kang Andi. Saya Masker Dapon, I am not a master, I am just a man behind the masker. Sampai berjumpa kembali dalam segmen-segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oi. Thus this show, hopefully it's not just a spectacle but hopefully it can be a guide. Boy,